Kita jumpa lagi di Kabar Desa bersama saya Tata Setiawan. Kali ini ingin mencoba merespon keramaian di ruang publik tentang penilaian para penyelenggara pemerintahan desa, khususnya kepala desa, yang diramaikan menjadi tertuduh terhadap penggunaan bantuan pemerintah pusat yang dikenal dengan dana desa. Sebaiknya sebelum memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya adalah kepala desa, terlebih dahulu mengenal dulu tentang keadaan desa. Karena desa itu tidak mungkin dapat disamakan, tidak akan bisa disamakan desa yang satu dengan desa yang lain. Walaupun dalam wilayah yang sama, yaitu di satu kecamatan. Desa akan ditentukan oleh profil desa. Profil desa ini yang memberikan gambaran tentang keadaan sumber daya alam, keadaan tentang sumber daya manusia, dan permasalahan yang tumbuh dan berkembang di desa-desa. Sumber daya alam ini ada yang dipergunakan untuk pemukiman penduduk, ada yang berupa lahan pertanian, ada juga yang dipergunakan lahan perikanan, ada juga yang dipergunakan lahan perkebunan, kemudian dinas areal yang dikuasai pemerintah, dinas instansi, industri, pabrik-pabrik swasta, dan sebagainya. Nah, dari wilayah ini bisa digali untuk menjadi sumber pendapatan desa. Misalnya bagaimana terjadinya pengembangan daerah pemukiman, bagaimana terjadinya penyempitan area pertanian atau area perikanan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan masalah kependudukan. Kependudukan ini SDM ya masuknya, itu akan diketahui jumlah kepala keluarga, laki maupun perempuan. Tidak mustahil ada janda, dia sebagai kepala rumah tangga. Kemudian jumlah jiwa menurut jenis kelamin, laki dan perempuan. Kemudian jumlah penduduk menurut umur, jumlah penduduk menurut pendidikan, jumlah penduduk menurut mata pencaharian, sehingga akan ditemukan yang tamat SD berapa, yang tamat SMP berapa, yang tamat SMA berapa, yang tamat D3 berapa, yang tamat S1 berapa, yang tamat S2 berapa, dan seterusnya. Yang tidak tamat SD, yang tidak tamat SMP, yang tidak tamat SMA, yang tidak tuntas di perguruan tinggi, baik laki maupun perempuan, secara kuantitatif dan kualitatif mengenai kependudukan ini akan tampak jelas, sehingga akan terlahir tentang usia pendidikan, usia kerja, dan lainnya. Usia pendidikan ini bisa untuk sebelum masuk TK, atau sebelum masuk SD, atau sebelum masuk SMP, atau sebelum masuk SMA. Ini dirinci baik mengenai umur maupun jenis kelamin, termasuk di dalamnya mata pencaharian keluarganya. Nah, itu SDA sama SDM. Permasalahannya mungkin saja terkait dengan masalah sarana prasarana sosial, sarana prasarana umum. Seperti contohnya bagaimana keadaan parit-parit yang ada di
desa itu. Kemudian gang. Nah, ini apakah sudah mendapat pemeluran seluruhnya atau bagaimana? Dan tidak mustahil ada pembuatan gang baru. Demikian juga jalan. Jalan ini betul-betul dilengkapi dengan drainase, itu kiri kanan, kemudian lebar jalan, panjang jalan. Lebar ini tidak mustahil terjadi pelebaran karena kemajuan lingkungan. Jadi di jalan ini rata-rata ada di jalan desa, jarang di jalan kampung gitu. Kampung itu hanya sebatas gang ya, sebatas gang. Nah, itu mengenai profil desa. Kemudian dari jumlah kependudukan ini nanti akan ditemukan sekolah yang terbanyak itu tamatan di mana, tamatan mana gitu. Apakah SD, SMP, atau SMA. Sehingga dapat diadopsi untuk menentukan persyaratan bagi calon kepala desa, bagi calon perangkat desa, dan bagi calon anggota BPD. Sebab kalau di persyaratan misalnya SMP, sekurang-kurangnya SMP, ternyata yang berpendidikan SMA atau sarjana ini banyak. Jadi tidak mungkin masyarakat yang berpendidikan SMA dipimpin oleh yang berpendidikan SMP, apalagi SD. Nah, itu manfaatnya mengenai profil desa ini. Sehingga apa yang jadi permasalahan menurut dugaan, sangkaan, itu benar-benar mendekati kepada kebenaran, tidak subjektivitas. Asal bicara saja bahwa desa itu sarang koruptor. Yang kemudian apabila tergambar tadi masalah kependudukan, nah kita lihat lagi tentang kelembagaan yang ada di desa. Bagaimana, apakah pemerintahan desa ini sudah berjalan dengan baik, melaksanakan tugasnya, gitu. Yang tugas-tugasnya antara lain sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sebagai penyelenggara pemerintahan, kemudian pelaksana pembangunan, pembinaan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Ada 4 bidang garapan. Perangkat desanya harus berjalan efektif. Demikian juga BPD telah berjalan sesuai dengan tugas pokoknya. Baik pengawasan, penjaringan aspirasi maupun evaluator sebagai evaluasi ya, yang melaksanakan evaluasi. Nah, kemudian mengenai LKD. LKD ini ada yang di tingkat desa, ada yang di bawah. Yang di tingkat desa seperti PKK, Karang Taruna, sama LPM. Dan masih banyak lagi. Sedangkan di bawah itu ada RT, ada RW. Jadi fokus di dalam perencanaan dan pelaksanaan itu adalah ke wilayah terkecil, yaitu RT. Di mana di RT itu tempat penduduk bertempat tinggal. Di RT itu. Jadi bukan di RW, di RT. Oleh karena itu, yang namanya penjaringan, baik perencanaan pembangunan atau penjaringan kepentingan-kepentingan lain, harus melalui wilayah yang terkecil, yaitu RT. Di mana penduduk itu berada. Karena mereka yang akan menyampaikan apa yang seharusnya dikerjakan. Nah, kemudian dari proses penjaringan ini ditingkatkan, yaitu proses penyaringan yang dilaksanakan di tingkat RW pada wilayah kedua setelah RT. Proses penyaringan. Kemudian proses penyaringan di tingkat RW ini baru disampaikan kepada BPD melalui kepada pemerintah desa melalui kepala dusun. Sebelum disampaikan ke kepala dusun mengadakan lagi penyaringan yang lebih selektif ya, lebih selektif. Hasil daripada penyaringan di tingkat dusun ini disampaikan kepada BPD melalui pemerintah desa untuk dibahas
di dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dan dilaksanakan oleh BPD. Itu mengenai kalau kita sudah ketemu yang pertama itu menurut profil keadaan penduduk, keadaan alamnya seperti ini. Yang keduanya dari sisi proses. Proses pengambilan keputusan dengan pelaksanaan dari mulai perencanaan tentunya. Perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan. Ini dapat tergambar. Kalau ini saja tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, baik BPD maupun LKD atau RT RW, ini dapat dijawab oleh profil desa. Dalam profil desa yang menunjukkan keberadaan masyarakat di desa. Nah itu, jadi yang pertama adalah terkait dengan masalah alam, yang kedua kependudukan, yang ketiga adalah merupakan prosesi ya pembangunan di desa. Untuk sementara cukupkan demikian. Jangan lupa mengenai profil desa. Terima kasih.